Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Citania, Bapak Ibu Guru SDN Citania, bapaknya nggak ada ya? Saja. Dan yang terhormat juga Ibu Livia Burhan selaku calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 6. Bapak Ibu perkenalkan kita ya bapaknya. Ibu perkenalkan, saya Rizky Daryadi. Saya adalah pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 6 untuk calon guru penggerak Ibu Livia Burhan. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pendampingan individu yang kedua, di mana salah satu kegiatan dari pendampingan individu yang kedua ini adalah kita akan mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan. Ya. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi yang akan dipimpin oleh Ibu Burhan, kemudian nanti Ibu Kepala bisa menanggapi, ibu-ibu juga yang lain bisa menanggapi bagaimana nanti akan dipimpin oleh Ibu Livia Burhan. Jadi harapannya ketika kita membuat sebuah visi, ya tentunya ini visi sekolah itu harapannya bukan hanya untuk sekolah saja gitu ya. Karena kan visi itu inti dari visi itu adalah impian ya Bu ya. Nah jadi harapannya impiannya bukan impian sekolah, tapi juga impian ibu-ibu semua, impian anak-anak, impian orang tua siswa, impian penjaga sekolah. Intinya adalah visi sekolah itu adalah impian dari seluruh warga sekolah. Sehingga ketika visi tersebut dibuat, tentunya harus melibatkan semua warga sekolah dan tentunya harus dilaksanakan oleh semua sekolah, oleh semua warga sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya Ibu Livia Burhan sudah belajar di pendidikan guru penggerak itu di modul berapa? 1.3 ya buat ibu-ibu, yaitu tentang visi guru penggerak. Nah, di situ Ibu Livia Burhan sudah menyusun bagaimana caranya menyusun visi guru penggerak, yang tentunya harapan dari pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu guru di sekolah itu selalu mengutamakan murid dan murid. Nah, di sini nanti mungkin Bu Livia Burhan juga akan mengutarakan bagaimana visi yang beliau sudah buat terkait dengan pendidikan guru penggerak ini yang tentunya harus berdampak kepada peserta didik. Nah, selain itu nanti Bapak Ibu juga akan mencoba nih simulasi ya. Kita akan bersimulasi bagaimana sih cara merumuskan visi misi. Dan mungkin Ibu Kepala Sekolah juga sudah pernah mengajak Bapak Ibu untuk membuat visi ya Bu ya. Mungkin di setiap tahun ajaran baru atau bagaimana dengan program sekolahnya. Nah, saat ini di pendidikan guru penggerak kami mengenal dengan inquiry apresiatif. Itu adalah salah satu cara membuat prakarsa perubahan. Nah, kalau di kepala sekolah sebelumnya kita membuat sebuah visi-visi itu berdasarkan analisis SWOT ya Bu ya. Kita melihat adanya apa sih kekuatan kita, apa kelemahan kita, tantangannya apa, hambatannya apa. Nah, itu mungkin yang biasa kita gunakan dalam membuat sebuah visi. Nah, saat ini kita akan memperkenalkan bagaimana visi dibuat di pendidikan guru penggerak itu berdasarkan inquiry apresiatif dengan bantuan model Bagja. Begitu mungkin Bapak Ibu sebagai prolog hari ini saya akan serahkan kepada Ibu Livia Burhan untuk memimpin diskusi apa saja yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nanti mungkin Bapak Ibu boleh bertanya, boleh berkontribusi apa yang disampaikan oleh Ibu Livia Burhan, dan nanti jika ada yang harus saya kuatkan nanti kita sama-sama akan melakukan penguatan tersebut. Oke, baik, kepada Ibu Livia Burhan kami persilakan. Mohon izin kepada semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Citania, yang saya hormati Ibu pengajar praktik Ibu Daryadi, dan rekan-rekan dan sejawat semua saya hormati pula. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul pada pendampingan individu yang
diskusi untuk pembahasan visi sekolah di SD Negeri Citamiang. Ini dengan tujuannya, nah, tujuan diskusi hari ini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Mungkin sebentar, perubahan di sekolah itu dapat diinisiasi oleh pihak luar. Tetapi perubahan yang paling penting itu dan berkesinambungan akan datang dari dalam. Hal tersebutlah yang menjadi kekuatan bagi saya dalam mencerahkan saya sebagai pendidik untuk menyusun visi pribadi saya tersebut. Karena dalam menyusun visi pribadi saya tersebut, kalau tidak dimulai dari sekarang, siapa yang akan memulai? Dan kalau bukan dari kita, dengan berkolaborasi dengan pihak sekolah, dengan warga sekolah semua, dengan siapa lagi kita akan memulai. Dari kemarin ini asosiatif itu asosiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bahagia. Kita dapat memulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi cara mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi sekolah warga sekolah. Kemarin saya telah membuat visinya. Mungkin sebelum visi kita kesini dulu ya. Ada kalimat tentang ya. Ya. Sudah saya share malam di sekolah, di sekolah di grup WK. Ini ada kalimat tentang cita-cita untuk murid. Mungkin kita bisa di sini paus dulu. Paus dulu. Coba pilih balik ke HP-nya. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Bangunan kaca dibaca. Hilang. Mungkin pas saya tuh bikin tuh wajib. Sekarang aja ada yang berpendapat semuanya kalau bisa. Dan kita maaf di sini saya bukan menggurui, tapi sama-sama ya Bapak Ibu. Tapi juga lebih belajar. Mungkin di sini kan pengalamannya banyak dari saya. Silahkan, ada yang berpendapat? Ini ada yang kalimat kedua. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Mungkin saya mau mencoba dulu ya untuk membantu. Kemarin saya memimpikan murid-murid yang religius dan ibu yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan akhlak mulia, selalu aktif dan antusias dalam mengikuti setiap pembelajaran, memiliki jiwa kebinekaan global, memiliki empati dengan kebiasaan karakter, memiliki kepemimpinan murid dan siswa yang melek teknologi sesuai dengan kodrat keselamatan. Mari kalau di mungkin yang lain boleh berpendapat. ada guru PAI, menambahkan lihat seperti apa muridnya. Kalau PJOK mungkin ingin memberikan energi yang berprestasi dalam hal olahraga. Guru kelas 1 mungkin beda lagi. Impiannya. Boleh silakan. Coba dari kelas 1. Kelas 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai guru kelas 1 memimpikan atau menginginkan murid-murid itu bisa membaca secara cepat. Teorinya bagaimana? Karena dari dulu, dari mulai diangkat susah sekali membaca cepat. Jadi sistemnya itu dieja gitu. Nah, pengennya itu sebulan
Ibu dari kelas 1 ke kelas 2 mungkin Ibu ingin bertanya seperti apa? Atau selanjutnya Iya, pertanyaan yang mana semuanya boleh. Iya, tanyakan aja. Inginnya memiliki murid-murid yang pastinya cerdas ya Bu ya, berakhlak mulia dan selalu semangat dalam belajar. Terus kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, murid yang unik gitu Bu ya, dari yang unik dalam hal Dalam karakter, kan ada anak itu fokusnya ke dalam belajar, adapun yang di luar pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Kelas 3 lanjut. Sama ya seperti kelas 2 dan kelas 1. Kunci dari pembelajaran itu harus bisa membaca ya Ibu. Kalau tidak bisa membaca susah untuk memahami pembelajaran. Jadi ingin memimpikan murid yang pintar, cerdas, sama ya, cepat tanggap ya. Lanjut. Dan Dijaga. Ya. Ditampiannya ayo ke ibu saya, ibu hamil saya bicara, dari dia ditampiin ibu mau lagi cantik, bicara, bersuara, di kamar ada kiri. di pesan wae ibu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Rohayati Yunita, saya guru kelas 4. Izin menambahkan di sini untuk mengisi kalimat yang lengkap ini, yaitu kita memimpikan murid yang seperti apa. Nah, kalau saya sendiri itu menginginkan murid yang berakhlak mulia tentunya, kemudian yang mandiri dan juga yang percaya diri. Kenapa? Karena memang anak-anak tuh kadang selalu mengandalkan temannya, jadi percaya ke temannya. Kebiasaannya itu sedikit ya, ada yang menyontek gitu kan. Jadi kita ingin murid kita tuh percaya diri bahwa dia itu bisa karena belajar, jadi ada kemauan untuk belajar, jadi tidak selalu mengandalkan temannya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Sekali ya. Kelas 5 sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tika Saita, guru kelas 5. Hanya menambahkan ya, tadi udah cukup banyak ya, bahwa kita itu menginginkan murid yang cerdas ya, yang terutama
harusnya bahwa sebenarnya potensi itu semua juga punya, cuma mungkin belum ini ya, bagaimana ya, belum sampai belum maksimal mungkin ya, bukannya tidak bisa atau tidak percaya diri. Lihat temannya jawaban saya seperti ini ya, mungkin tidak pede, mungkin bagaimana caranya, mungkin nanti Bu Vivi disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru olahraga Ibu di SD Citanyam. Saya memiliki murid yang berpotensi dalam bidang apapun mereka pasti, tapi yang percaya diri itu sangat sulit. Ya, misalkan ada satu orang yang suka bulu tangkis. Di saat saya selalu mengajak anaknya, kalau misalkan saya lihat, ayo latihan, tapi kan mungkin mereka juga madrasah ya, dan kalau madrasah gitu. Tapi kalau misalkan seperti ada bidang olahraga yang lainnya, suka ada levelnya masing-masing gitu. Nah, yang anak-anak belum paham di sini tuh mereka belum percaya diri. Bahkan sebetulnya kalau misalkan buat tadi aja itu mereka harusnya berani, tapi belum percaya, padahal mereka punya potensi gitu dalam bidang itu. Nah, dan belum bisa mengatur emosi yang seperti itu. Dan yang saya pengen, yang pertama itu dari attitude, sopan santun, karena untuk menjadi seorang atlet itu yang diutamakan itu attitude dulu ya, biar sopan santunnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya guru PAI di SD Citanyam ini. Perkenalkan, nama saya Dede Sari. Terima kasih pada semuanya. Tentunya semua impian telah diungkapkannya sama oleh guru-guru kelas 1 sampai guru kelas 6 dan juga PIOK. Guru PAI juga menginginkan, mempunyai cita-cita ingin anak didik di sini, apalagi guru PAI mempunyai tanggung jawab besar dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak hanya satu kelas, menginginkan anak-anak yang berakhlak mulia, mempunyai adab, terutama itu adabnya anak sekarang. Dan saya juga di sekolah ini ada program-program yang saya buat di bulan kemarin, November dan Desember. Mereka hanya ingin mengucapkan satu kata, yaitu kata punten. Itu susah sekali diamalkan, padahal tidak susah untuk mengucapkannya, tapi mengamalkannya itu yang sulit. Itu sekarang program guru PAI itu kan adab dulu ya. Nah, itu impian saya sebagai guru PAI, ingin memperbaiki akhlak-akhlak anak SD Citanyam ini menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu impiannya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua atas pemaparan tentang impian kita untuk murid-murid ini kedepannya seperti apa ya. Luar biasa sekali semuanya atas ide-idenya dan menjadi masukan bagi saya. Untuk selanjutnya kita lanjut kepada kita percaya murid itu bagaimana. Mungkin ada nanti satu-satu aja ya. Para saja. Jangan semuanya satu aja. Nanti momen yang disediakan. Bahwa muridnya. Saya percaya bahwa murid itu adalah makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Dan menurut teori tabula rasa, murid itu sebagai kertas putih. Nah, karena sebagai kertas putih, mungkin guru itu harus bisa mau diapakan murid itu, mungkin gitu. Ya, jadi itu tugas guru yang lebih penting. Dan murid itu sebagai makhluk sosial. Untuk itu murid juga harus bisa beradaptasi dengan rekan-rekannya atau dengan guru dan kepala sekolah, karena
komunikasi. Kadang-kadang gugunukan. Nah, banyak hal seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya. Kemarin juga saya sudah menulis, saya percaya bahwa murid itu manusia kecil yang pada suatu saat nanti akan tumbuh dan menjadi seseorang yang sukses dan menemukan jati dirinya ketika dididik. Seperti tadi Ibu bilang, tabula rasa. Mungkin kita sebagai guru di sini hanya mungkin menuntut ya, kalau dalam filosofi kehidupan Dewantara, kita sebagai guru hanya menuntut, dan sebagai guru hebat kita menuntut murid itu dapat menuntut menemukan kemerdekaan dirinya secara lahir dan batin sampai saat dapat menemukan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu mungkin. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa yang karena di sekolah kemampuan siswa berbeda-beda, yang bagaimana cara anak itu dapat memahami pembelajaran yang kita ajarkan ya. Iya, betul. Mungkin Bu ini sama pendapat dengan saya. Setelah itu di sekolah mengutamakan kepentingan murid, ini harapannya, dan menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Saya mengutamakan kepemimpinan murid sehingga seperti yang dikatakan Bu Dede tadi, ingin murid itu mandiri gitu, agar mereka terbiasa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Mungkin Bu Pilih mau pertanyaan selanjutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk warga sekolah yakin yang Mungkin di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ya, pengajaran yang menyenangkan. Begitupun kalau pendidikannya yang layak, maka berpengaruh kepada potensi yang dimiliki oleh siswanya itu sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ini kelewat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita harus menanamkan kepercayaan. Sudah tahu yang ini Bu yang nggak tahu. Oh ya, saya yang salah pada pilih betul. Mungkin yang selanjutnya, kita warga sekolah yakin semua guru-guru, saya semua rekan-rekan di sini percaya bahwa yakin untuk apa? Mungkin Bu Dede. Kita punya kekuatan apa sih gitu? Sekolah kita tuh punya kekuatan apa sehingga kita yakin bahwa sekolah kita tuh bisa apa? Coba dulu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang bervariasi gitu ya Bu ya. Jadi kita sebagai fasilitator bagi mereka untuk mengantarkan mereka menuju ke kesuksesan mereka yang mereka impikan, begitu gitu. Hebat-hebat ya ibu-ibu. Kita dan warga sekolah di sini paham bahwa mungkin berarti paham bahwa Ya, ada sebuah keyakinan yang kita yakini di sekolah ini, baik itu tentang murid atau tentang kekuatan redaksi, kekuatan kita. Yakini apa sih? Kita sebagai warga sekolah paham akan kebutuhan itu ya. Nah, di sekolah itu harus mempunyai tadi itu visi dan misi untuk mencerdaskan bangsa, dan kita pun harus paham bahwa murid itu makhluk yang kayak yang apa tuh namanya punya ini nih, punya kepribadian dan punya kecerdasan. Nah, untuk itu guru dituntut untuk supaya lebih maju dan harus banyak belajar
yaitu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah tercantum di dalam kurikulum, yaitu mewujudkan manusia yang beriman dan berakhlak serta cerdas. Mungkin itu ya. Yang mau menambahkan, udah tiba. Apa semua pertanyaannya sudah kita bahas semuanya. Kesimpulan saya mungkin nanti aja. Kita memimpikan murid yang tadi sudah dibahas. Ada yang ingin cerdas, ada yang ingin dari segi kemauan dirinya attitude ya. Mungkin ketika kita belajar profil teman sudah ya, mungkin sudah tercakup itu semuanya di situ ya, profil pelajar Pancasila. Mungkin di sana kita nanti akan melihat ini adalah visi saya, rumusan visi ya, baru rumusan. Kemarin saya telah membuat visi guru penggerak. Visinya membangun karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Barusan baca ya Ibu? Ibu pilih dari Nambihan atau tadi? Nambihan tadi. Hah? Terus kabahas. Dan ayah pendidikan, murid cerdas, variatif, bagus, walaupun karimah, kemudian pendek, sopan dan sebagainya. Udah coba semua. Baca semua. Saya izin melanjutkan Ibu. Rumusan visi guru penggerak yang telah saya buat kemarin yaitu membangun karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin tadi dari kita memimpikan murid yang seperti apa, mungkin sudah ada sebagian terangkum di sini. Kita ingin menginginkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, di mana semua warga sekolah mungkin kita itu yakin bahwa kita bisa menyajikan pembelajaran berpihak pada murid, membuat pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan, sehingga murid selalu rindu untuk sekolah dan berinteraksi dengan teman-teman dan gurunya. Saya juga yakin murid akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, dan semoga kebaikan yang selama ini mereka dapat dan bisa diaplikasikan di sekolah dan di rumah untuk dilaksanakan. Kemudian saya juga paham bahwa murid itu memiliki bakat, keunikan dan minat yang berbeda-beda. Jadi di sini saya membangun karakternya, karena mereka mempunyai bakat, keunikan masing-masing, sehingga kita itu bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di diri murid itu, kita kembangkan menjadi nilai positif dari murid itu. Kita melihat untuk visi sekolah. Oh, ini batasannya. Kenapa saya fokus pada karakter dan profil pelajar mandiri? Oh iya, oh ini visi. Yang barusan dulu batasannya, back ke belakang. Ini juga dulu. Sedangkan untuk visi yang sudah ada di sini, ini mah diklik satu aja kali aja. Di sini ada membangun karakter peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Klik satu kali di atas. Ini sudah. Gak ada. Saya sama kolomnya saya. Bisa sudah. Tapi ini sudah klik satu kali ya. Prakarsa perubahan inquiry asosiatif Bagja berupaya untuk meningkatkan sikap kerjasama pada siswa melalui pembiasaan dan pembelajaran diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Saya mencoba menerapkan itu sudah, karena ini kan modul 1.3 di kelas itu saya mencoba diskusi kelompok untuk
memaksimalkan potensi siswa. Jadi karakter mandirinya yang tadi Bu Dede tadi saya coba untuk bangun, untuk gali. Alhamdulillah kemarin dari diskusi kelompok ketika kemarin kita diskusi untuk budaya positif ya Bu Yenti ya. Kemarin kita sudah melaksanakan budaya positif, kata Ibu tutor sedaya. Alhamdulillah itu sudah berjalan untuk kemandiriannya dari diskusi kelompoknya. Kemudian dari untuk karakternya kita kebiasaan setiap pagi mungkin ya Bu Denti kalau pelajaran untuk PAI sudah dilaksanakan setiap kelas itu sholat duha. Kalau setiap kelas pembacaan Asmaul Husna dan surat pendek itu setiap hari setiap kelas. Ini untuk visi di SDC Negeri Cipayung sendiri, visinya itu mewujudkan peserta didik yang cerdas dalam spiritual, sosial, emosional, intelektual, dan kinestetis kalau masalah tadi. Kinestetis. Mungkin kalau tadi sudah ada emosional yang kata Bu Pia ingin supaya lebih kontrol itunya ya dari si attitude-nya. Tadi ingin sudah ada, cuma mungkin ada yang kurang tadi dari visi yang sekolah ini ya spiritualnya dari sudah sosial, emosional, intelektual dan kinestetis. Kalau kemandiriannya mungkin belum kan ingin mandiri belum ada di visi yang sekolah saat ini gitu ya. Kemudian untuk gotong royong juga ya belum terlihat harus ya ini belum terlihat. Mungkin bagaimana Ibu kita untuk visi sekolah bagaimana apa mau dirubah apa mau tetap saja Pertama Bu Titi ingin mandiri. Ya kan kalau dalam profil pelajar Pancasila kemarin Ibu masih ingat ya kita sudah berikan. Ayo satu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, bertakwa mulia. Makan roti manis. Beriman dan bertakwa. Kannya berkenan global. Gotong royong. Kreatif. Bernasnya segitu keluarganya gitu ya. Lupa lagi. Jadi Bu ini bisa lanjut. Oh ya, ya nggak apa-apa lanjut aja. Ibu ya bagaimana itu tadi saya mencoba merumuskan membangun karakter peserta didik yang memiliki profil yang itu adalah rumusan visi. Kita itu baru rumusan. Kalau diterima tidak kan kita ingin kemajuan untuk lebih baik peningkatan sekolah yang lebih baik. Ini kemarin tahapan bagian dalam minggu apresiatif yang saya kembangkan mungkin dari mulai satu ini dari buat pertanyaan. Saya membuat visi itu dari buat pertanyaan kemarin. Yang pertama lanjut aja. Mengapa siswa terlihat kurang semangat dalam pembelajarannya? Apa yang dapat saya lakukan supaya siswa semangat dalam pembelajaran? Bagaimana yang meningkatkan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Kan dari karakter itu saya akan coba membangun mandiri. Kemudian tindakan yang saya lakukan, siswa itu cenderung kurang aktif dan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian saya coba mengelompokkan siswa dalam pembelajaran dan memberikan tugas kelompok sehingga siswa dapat aktif dalam pembelajaran. Jadi semuanya saya coba untuk aktif ketika ada kelompok yang kurang aktif, saya perhatikan, saya dekati bagaimana mengalami kesulitan seperti itu. Kemudian memberikan motivasi untuk setiap kelompok yang berbalik dengan kan semuanya ke depan gitu ya. Kita coba merefleksi dan memberikan umpan balik siapa yang terbaik gitu. Kita semua yang menilai. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru ini belum ya. mencari apa? Mencari referensi untuk pembelajaran kelompok dari berbagai sumber. Kemudian untuk langkah keduanya ambil pelajaran
Siapa orang yang telah berhasil melaksanakan pembelajaran diskusi kelompok? Kemarin saya mencari profil guru yang pernah berhasil melaksanakan pembelajaran, mungkin ini banyak ya, diskusi kelompok itu sudah banyak dilaksanakan. Kemudian bagaimana penerapan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok di kelas? Saya mencari tahu dan mencatat aktivitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Setiap aktivitas siswa ketika kerja kelompok saya selalu lihat, diamati, merupakan itu juga penilaian dari mulai mereka proses kerja kelompoknya sampai mereka presentasi, dan kita rangkum sama-sama. Akhirnya kita kalau kita membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, situasi apa yang mendukung penetapan kerja sama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Pengumpulan bukti yang mendukung keberhasilan pembelajaran diskusi kelompok. Kemarin situasinya dari pembelajaran itu saya refleksi apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Apabila belum, saya refleksi lagi dari mulai digali lagi. Kira-kira di depan kita mau belajar apa? Kira-kira anak-anak kita sudah bagaimana pembelajaran kelompoknya, sudah nyaman belum? Kita mau untuk kedepannya mau bagaimana gitu. Terus keterampilan apa yang dapat saya tingkatkan untuk menerapkan kerjasama pembelajaran diskusi kelompok yang menyenangkan? Saya mengumpulkan informasi dari media internet terkait keterampilan harus dikuasai guru untuk menerapkan pembelajaran diskusi kelompok supaya kelompoknya semuanya terlibat aktif. Ya, ini yang ketiga itu menggali mimpi. Apa kebiasaan baru yang dapat saya lakukan saat siswa dapat bekerja sama dalam pembelajaran diskusi kelompok dapat diterapkan? Yaitu membiasakan siswa agar berani, mandiri, percaya diri, beradab, dan berkompetensi dalam setiap pembelajarannya. Karena kan kalau dalam kelompok kita saling menghargai, saling menghormati, berani mengungkapkan pendapat, mandiri ketika dikasih tugas sendirinya. Kan kalau misalnya tugas kelompok, dia juga harus mengerjakan tugas mandirinya. Kemudian percaya diri dalam kelompoknya. Selanjutnya, hal-hal yang dapat saya lakukan agar dapat bekerja sama dalam pembelajaran diskusi kelompok agar dapat menumbuhkan karakter siswa, yaitu dengan menciptakan kelas yang merdeka. Di antaranya, ciptakan suasana kelas yang nyaman, disiplin, menyenangkan, dan mandiri, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang profil pelajaran Pancasila tadi ya, dengan komen global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dapatkah siswa menerapkan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok secara mandiri? Saya mengoptimalkan semua potensi dari peserta didik sehingga semua siswa dapat ikut terlibat dalam pembelajaran diskusi kelompok. Ya, kan kalau kemarin sebelum diskusi kelompok anak-anak terlihat pasif, sendiri saja kalau mengerjakan. Tapi alhamdulillah ketika sudah bekerja kelompok, ada tutor sebaya yang bisa membantu, yang bisa rekannya itu yang belum bisa itu dia caranya ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Dari jabarkan rencana kemarin langkah pertama yang harus dilakukan itu yaitu membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan terus memotivasi siswa bahwa siswa mau bekerja sama dengan baik. Kadang-kadang anak-anak yang aktif dan yang pasif ya tidak mau kerja kelompok. Kita terus motivasi mereka, ayo pasti bisa, semuanya punya potensi. Dan yang pintar harus bisa merangkul, yang pintar, yang aktif, persilahkan temannya untuk ikut aktif ya, ajak teman yang masih pasif. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk tampil percaya diri dan siap belajar pada presentasi kelompok. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, diskusinya saya berikan kesempatan mereka. Ini waktunya paling hampir 1 hari pembelajaran. Tindakan dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam diskusi kelompok itu yaitu saya buat catatan khusus untuk target yang akan dicapai, ya. Kita catat
tercapai, berarti kita refleksi lagi. Kemudian berkolaborasi ini juga harusnya kita laksanakan dengan kepala dan rekan dulu. Kemudian selalu memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik untuk memotivasi mereka untuk lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini adalah atur eksekusi. Jadi di bagian itu ada B, B-nya buat pertanyaan dulu, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, A yang keduanya atur eksekusi, terakhir ini gali mimpi. Kita menggali mimpi ini siapa saja yang dapat kita libatkan dalam penerapan sikap kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok. Jadi untuk yang saya libatkan mungkin masalah, kemudian rekan guru dalam berkolaborasi dalam kegiatan observasi dan kolaborasi, orang tua siswa juga serta masyarakat di lingkungan sekolah. Kapan penerapan kerjasama dalam pembelajaran dapat dilaksanakan? Di setiap pembelajaran yang dapat menerapkan pembelajaran diskusi kelompok. Ya, ketika pembelajaran yang dapat kita laksanakan diskusi kelompok didapatkan. Bagaimana mengukur kemajuan program penerapan kerjasama dalam pembelajaran diskusi kelompok? Dengan mengembangkan rencana pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dengan rekan kerja dan siswa yang berbeda kelompok, kemudian dengan menerapkan kerjasama yang baik dalam pembelajaran dan semua siswa dapat terlibat aktif. Bagaimana caranya? Itu mungkin ya barusan sudah saya jelaskan. Ini selanjutnya apa ya Pak? Ini tahapan-tahapan bagian yang saya buat ya sudah selesai. Mungkin selanjutnya ya dari Ibu ya penguatan mungkin Tanggapan dari sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari saya apa yang sudah digambarkan oleh Bu Burhan sudah lengkap ya untuk ini kan menuju pada visi dan misi ya kan itu intinya. Tapi tetap saja untuk boleh dikatakan perbaikan untuk situasi belajar di masing-masing kelas gitu. Seperti yang sudah tadi kalian kemukakan, teman-teman kemukakan, memimpikan murid yang sementara itu ini dan sebagainya, yang pintar, yang bertanggung jawab, yang berakhlak berkarimah, itu seluruhnya mungkin harus diwujudkan, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi tetap harus ada proses. Dalam hal ini bisa boleh juga bertanya tentang pengetahuan untuk mewujudkan siswa impian kita tadi. Bisa bertanya kepada Guru yang Burhan